Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Putra Pamungkas dengan NIM saya 225150307111110. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir pada mata kuliah pemrosesan dan infrastruktur data, yang dimana untuk judul yang kami ambil adalah pengembangan infrastruktur data agrikultur, integrasi data cuaca dan produksi pangan menggunakan MySQL dan Python. Lalu untuk proyek ini disusun oleh 3 orang. Yang pertama ada Ilham Rafikin, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Arfian Faik Hanafi. Langsung kita mulai pada latar belakang. Di sini masalah yang kita ambil adalah merupakan ketahanan pangan, yang dimana menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan secara global yang berkelanjutan, yang dimana kita mengambil pada poin SDG, poin kedua yaitu zero hunger tanpa kelaparan. Nah, namun di Indonesia ini sektor pertanian yang seharusnya memegang peranan krusial dan menjaga stabilitas pangan nasional, tapi produktivitas pertanian kita sangat bergantung pada kondisi lingkungan, yang dimana cuaca, karakter tanah, dan hal-hal lain yang memiliki volatilitas tinggi serta perubahan iklim yang tidak menentu seringkali menyulitkan para petani serta pemangku kebijakan untuk memperkirakan hasil panen dalam periode tertentu. Lalu di sini kami menawarkan sebuah solusi yang dimana kita akan menciptakan sebuah infrastruktur data yang mampu melakukan proses ekstraksi, transformasi, serta pemuatan. Yang dimana pendekatan ini harapannya bisa mensinkronisasikan antara data cuaca dan data produksi tanaman, lalu juga dengan menggunakan regresi linear sederhana pada data yang telah ada. Sistem ini diharapkan tidak hanya mampu menyajikan data, tapi juga bisa memprediksi hasil panen yang dapat mendukung pengambilan keputusan demi tercapainya ketahanan pangan yang lebih baik. Lalu, dari latar belakang tersebut kami membuat beberapa rumusan masalah, yang dimana yang pertama kami merumuskan bagaimana merancang mekanisme pipeline untuk mengintegrasikan data pangan dengan data cuaca. Yang mana yang kedua, bagaimana menerapkan desain arsitektur data warehouse menggunakan star schema. Yang ketiga, bagaimana penentuan variabel yang digunakan dalam model regresi linear. Dan yang keempat, bagaimana performa model regresi linear untuk prediksi hasil komoditas pangan. Adapun tujuan dari proyek ini dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengembangkan sebuah infrastruktur data yang terintegrasi untuk mendukung pemantauan serta prediksi produktivitas tanaman pangan nasional guna mendukung pencapaian poin SDG, yang dimana poin kedua, zero hunger. Yang kedua, kita akan mengimplementasikan mekanisme ETL atau extract, transform, and load yang mampu melakukan pembersihan, standarisasi wilayah, dan agregasi data secara harian atau bulanan sehingga dapat dihubungkan secara presisi dengan data produksi pertanian tahunan. Dan yang ketiga, kita mencoba membangun data warehouse menggunakan tujuan selanjutnya adalah kita membangun data warehouse menggunakan arsitektur star schema yang misalkan data ke dalam tabel dimensi, yaitu terdapat dimensi wilayah, waktu, serta komoditas, dan juga tabel fakta. Ada fakta produksi dan juga fakta cuaca, yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan kecepatan akses data analisis. Yang keempat, menerapkan algoritma regresi linear, yang dimana ini bertujuan untuk memprediksi hasil panen berdasarkan beberapa variabel, yang dimana variabel ini bisa curah hujan, suhu, kelembapan, serta kita akan melakukan evaluasi akurasi model agar menghasilkan insight yang dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan pertanian. Lalu mari kita lihat pada dataset yang digunakan. Kita menggunakan dua sumber dataset. Yang pertama ada dataset dari BPS atau Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, yang dimana data ini yang kita ambil adalah statistik produksi tanaman pangan.
dari tahun 2015 hingga tahun 2025. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk pendukung kita menggunakan satu data lagi yang dimana data ini dari Kaggle. Ini adalah merupakan data set cuaca, data climate, yang dimana di sini data ini em, memiliki rekaman eh, cuaca secara time series dari 2010 hingga 2021 dengan beberapa struktur yang terdiri dari dua entitas berelasi, yaitu data observasi cuaca dan metadata stasiun pengamatan. Di sini juga variabel yang diambil dari dataset ini bisa meliputi ada suhu, secara rata-rata intensitas curah hujan, rata-rata tingkat kelembapan, serta durasi penyinaran matahari, yang seluruhnya merupakan determinan utama dalam pertumbuhan tanaman pangan. Di sini mungkin bisa dilihat lebih jelas lagi. Oke. Lalu kita lanjutkan arsitektur. Bagaimana arsitekturnya? Arsitektur yang dirancang dalam proyek ini merupakan sebuah pipeline data end-to-end yang mengintegrasikan pemrosesan data historis dan infrastruktur aliran data atau streaming untuk mendukung analisis kebutuhan pangan. Yang dimana sistem dimulai dari tahap data ingestion, yang dimana data mentah berupa catatan klimatologi harian dan data masuki fase ETL, extract, transform, and load, menggunakan serangkaian script Python yang secara spesifik membersihkan missing values pada data cuaca, menstandarisasi penamaan wilayah administratif, serta melakukan eksplorasi data. Berikut mungkin bisa dilihat dari diagramnya. Di sini ada data sources, di mana di sini ada Badan Pusat Statistik, juga ada Kaggle yang dimana sumber data kita. Lalu akan masuk ke dalam proses ETL, akan melakukan proses extract, transfer, and load. Lalu setelah itu di, data nanti akan di load di MySQL database, yang dimana setelah itu dilakukan batch layer, future improvement, serta setelah itu dilakukan model community atau penerapan model regresi linear. Semua ini nanti akan divisualisasikan di Streamlit. Lalu lanjut ke selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke dataset yang digunakan. Pada proyek ini kami menggunakan dua dataset. Yang pertama adalah dataset produksi tanaman pangan, yang dimana dataset ini kita ambil dari Badan Pusat Statistik. Dan untuk frekuensi ataupun periode dari data ini kita mengambil dari produksi produksi 2020 sampai 2015. Ya 2015. Ya, 2015. Dan ini dibagi menjadi per provinsi dan setiap barisnya ataupun kolomnya, kolomnya itu akan menampilkan produksi per ton dari masing-masing komunitas yang dihasilkan oleh provinsi tersebut. Dan yang data yang kedua adalah data dari Kaggle. Nah, data dari Kaggle ini kami mengambil yang namanya data time series untuk data cuaca itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini ada berbagai kolom yang untuk kita bisa manfaatkan untuk memprediksi bagaimana data cuaca ini bisa mempengaruhi produksi agrikultur di Indonesia. Nah, untuk kolomnya bisa dilihat di sini ada tanggal, kemudian ada temperatur, ada max temperatur, dan sebagainya. Adapun juga untuk dataset ini tidak hanya terdiri dari satu tabel, melainkan ada dua tabel yang lainnya, yang dimana dua tabel lainnya ini tidak kami pergunakan dalam proyek ini. Itu adalah identitas stasiun tempat data itu direkam dan juga asal atau provinsi dari data yang dikirim. Baik, kita langsung saja ke jenis arsitektur yang kita gunakan. Nah, arsitektur yang kita gunakan
adalah extract transform load, yang dimana extract dan transform load ini bakal diorkestrasi oleh service yang namanya Apache Airflow dan semua yang bagian, sorry, baik. Jadi proses ekstrak, transform, download ini bakal di orkestrasi, bakal di workflow orchestration ataupun di automate untuk orkestrasinya menggunakan service yang namanya Apache Airflow. Oleh karena itu, semua proses yang ada di sini bisa terjalan secara terjadwal dan juga untuk keseluruhan ini saya menggunakan service yang namanya Docker untuk kontainerisasi semua service yang saya gunakan kecuali dari Streamlit. Oke, baik itu saya akan menjelaskan dari alur dari data data ingestion ataupun mendapatkan data, yaitu yang pertama data sumber data kami dari Badan Pusat Statistik dan juga platform Kaggle. Nah, setelah itu data-data ini akan masuk ke tahap ekstrak. Yang di mana data ekstrak ini yang pertama ada data produksi tanaman per provinsi 2020, 2010 dan sampai 2015 dalam format CSV. Lalu kemudian dari Kaggle itu ada climate underscore data CSV, province to name, dan station detail.csv. Nah, keduanya ini secara paralel akan memasuki namanya tahap transform. Nah, untuk alur dari data produksi tanaman per provinsi 2010 sampai 2015.csv ini akan melewati tiga tahapan. Yang pertama adalah clean underscore harvest.py, kemudian generate dummy underscore harvest dan disaggregate harvest.py. Semua file ini di, dijalankan dalam script bahasa Python. Kemudian di sini ada um, script clean underscore waiter.py yang dimana ini akan membersihkan dari data climate sumbernya yang dari Kaggle. Nah, kemudian masuk ke dalam ta, ke dalam yang namanya populate underscore data.py. Nah, script ini akan apa ya, berfungsi untuk transformasi dan juga load dari transisi transisi fungsi transform dan load. Oleh karena itu, data data yang ada di sini akan sebelum sebelum masuk ke database akan terlebih dahulu dipopulate underscore data.py. Kemudian data itu akan masuk ke dalam MySQL MySQL database. Kami menggunakan service MySQL. Kemudian sebelum diinisiasi ataupun sebelum di load oleh script Python ini akan terlebih dahulu diinisiasi oleh start schema terlebih dahulu, yang dimana ini ada SQL scriptnya dan itu sudah disesuaikan dengan start schema yang udah kami desain nantinya. Baik, setelah itu database sudah siap dan data akan di-load ke data warehouse. Nah, untuk mekanisme di sini ada eh, bagian yang terpisah dan yang pertama yakni adalah model training itu sendiri. Nah, model training kami men-set yang pertama adalah meletakkan script Python yaitu ml underscore train.predictable.py yang dimana hal ini untuk rencana ke depan bakal dilakukan secara batch layer atau future improvement dari kami. Untuk saat ini, ml underscore train.predict.simple ini bakal men-training data-data yang masuk dalam data warehouse yang nantinya bisa di-training dan menghasilkan sebuah model. Nah, untuk saat ini masih penggunaannya masih manual ya. Nanti saya akan demokan. Kemudian untuk ya future improvement-nya bakal menjadi batch layer dan akan digabungkan dalam bagian ini sehingga uh, training dari model itu bisa terjadwal dengan mengandalkan service dari Apache Airflow. Kemudian di sini ada streaming layer. Saya mencoba untuk melakukan simulasi streaming layer di mana di sini ada Kafka underscore consumer producer underscore stream.py dan juga Kafka consumer.predict. Nah, alurnya adalah yang pertama Kafka underscore producer.stream.py ini akan memproduksi data secara stream. Lalu kemudian akan melatih dari model dari per komoditinya dan juga hasilnya itu akan ditangkap oleh Kafka underscore consumer.predict. Dan kemudian data dari Kafka ini akan disimpan di MySQL. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya atau visualisasinya saya menggunakan platform Streamlit yang nantinya saya akan tunjukkan di akhir atau di sesi selanjutnya. Baik, setelah arsitektur, kita akan membahas tentang start schema yang udah saya sebut tadi. Yang pertama di sini ada fact weather monthly, kemudian dim underscore province dan dim underscore commodity, dim underscore time, fact crop production dan fact production monthly. Nah, masing-masing table ini kami pisah secara dimensinya agar nantinya bisa
bisa dipergunakan dan juga apa ya bisa dipergunakan secara lebih mudah apabila ada eh, modifikasi sehingga datanya lebih clean dan juga tidak tertumpuk dalam satu tabel. Nah, star schema ini memudahkan bagi kita untuk menentukan mana-mana saja entitas dan juga dimensi dari entitas itu sendiri. Nah, bisa dilihat nih kalau di sini ada fact, weather, dan monthly ini berhubungan dengan dim province dan juga dim underscore time. Kemudian ada dim underscore commodity ini akan dimensinya itu akan digunakan dalam fact underscore crop production dan juga fact underscore production dot monthly. Nah, ini secara bisa dilihat hubungan many to many-nya dan sebagainya. Itu terhubung secara apa ya, secara berkesinambungan sehingga bisa membentuk sebuah data warehouse yang solid um, untuk untuk data yang akan kita load di data warehouse di MySQL. Oke, kita lanjut dalam tahap metodologi. Nah, metodologi alur penelitian yang kami gunakan yang pertama adalah kita memulai terlebih dahulu proyek dengan berdiskusi dengan satu sama lain. Kemudian kita mengidentifikasi masalah atau bahasa understanding apa masalah yang ingin kita kita selesaikan. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan data yang untuk proyek kita akan data understanding atau memahami data terlebih dahulu agar nantinya bisa pengembangan kedepannya tidak keluar dari konteks data yang udah kita pilih dan kemudian dari data understanding ini kita akan masuk ke data data preparation sebelum masuk ke ETL itu sendiri. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada sebelumnya yang di mana data itu kan ada yang 2010 sampai 2015 dan ada juga yang dari 2010 lalu sampai 2020. Nah, nantinya ini kekosongan ini nantinya akan masuk ke dalam data preparation agar nantinya data kita bisa lengkap dan untuk mekanismenya bakal menggunakan script generate underscore dummy data sehingga datanya semuanya lengkap dan bisa masuk ke proses selanjutnya. Kemudian data warehouse MySQL kita membuat data warehouse itu sendiri sesuai star schema yang udah saya jelaskan tadi dan kemudian yang terakhir ada modeling machine learning dan terakhir ada deployment dari visualization. Dan itu ada selesai dari research flow kami. Oke, baik. Mungkin saya akan menunjukkan untuk demonya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita membuka terminal terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan sorry sudo compose. Nih, gitu. Ini sudah saya siapkan agar nantinya jika ada trouble saya sudah menyiapkan dan sudah dari awal ya. Oke, oke. Yang pertama adalah dari Docker, sorry, Docker compose this. Nah, bisa dilihat semua service yang di sini itu sudah siap semua dan itu sedang running semua. Dan untuk kalian juga saya akan meng- memperlihatkan Anda untuk dari setiap service dari eh, Docker yang udah saya jalankan. Yang pertama di sini ada Duck dan Airflow. Nantinya itu ada workflow orchestration dan juga ada dari php.myadmin-nya. Kemudian nantinya ada Streamlit. Oke, sorry, Streamlit tidak masuk. Dan dari Kafka-nya. Oke. Em, Kemudian karena Dockernya sudah berjalan, saya akan menemukan yang dimana tadinya kan untuk arsitektur dari ininya sendiri bisa dilihat bahwa ini saya menggunakan workflow orchestration dari apache.airflow dan saya akan menemukan bagaimana cara kerjanya itu atau cara cara menggunakan dari service layanan ini. Kemudian kita langsung masuk ke apache.airflow, saya sudah login dan langkah-langkahnya adalah kita tinggal enable terlebih dahulu ya di pause dan kemudian di sini kita trigger dan kalian bisa dan saya dan Anda bisa melihat dari grafnya dan untuk pengecekannya ini bisa lihat untuk kita sendiri ya. Nah, oke. Ini udah sukses karena engineer dummy-nya udah saya laksanakan di awal. Jadi ini saya bakal skip terlebih dahulu karena nantinya ini bisa jadi fail ya. Jadi kita mark stage as success saja. Oke.
Ini bakal running dan running, kemudian ya ini masih ada penungguan dari yellow-nya. Mungkin karena datanya cukup banyak ya dari tahun 2010 sampai 2015. Oleh karena itu, 2010 sampai 2020, oleh karena itu memang menunggu sangat lama. Oke. Dan nantinya kita akan menunggu sampai semua sukses. Ini ya tidak hijau semua. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan menemukan secara bagaimana secara workflow ini berjalan secara manual. Oke, kita masuk ke terminal kita. Oke. Nah, saya sudah menyiapkan untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah dari script Python ini sendiri. Karena kan kita sudah melihat ya untuk Python. Ya, oke. Oke. Untuk dari Python ini sendiri kan udah kita lihat ya untuk workflow-nya. Yang pertama adalah sorry. So, kemudian di sini ada clean harvest, jadi jumping dan harvest dan sebagainya. Dan saya akan menjalankannya secara urut. Oke. Kemudian bisa dilihat di sini Python clear weather.py, kemudian di sini Python dari clean underscore harvest dan sebagainya. Kemudian di sini ada generate dummy.harvest.py agar nantinya datanya itu seimbang sehingga datanya itu tidak apa ya tidak kosong dan tidak timpang dengan data yang satunya. Oke. Kemudian pada Python, oke, ini belum masuk ya. Um, ya disaggregate data harvest ini masih di proses transform. Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa eh, adanya memakai sorry ya maka di save terlebih dahulu dan kemudian saya akan menjalankan yang namanya Python 3 populate underscore data data warehouse py. Nah, setelah ini menjalankan semua, saya akan mempopulate data ini dan akan masuk ke MySQL database. Sepertinya bisa dilihat untuk codingannya terlebih dahulu. Kita bisa melihat di sini codingannya secara lebih rincinya. Intinya di sini adalah proses dari transform itu sendiri menggunakan Python. Dan di sini ada untuk script dari SQL yang dimana ini akan diinisiasikan terlebih dahulu sebelum kita membuat data warehouse ya. Ya. Jadi urutannya nanti sebelum populate data underscore py ini bakal di-generate terlebih dahulu untuk inisiasi dari data warehouse itu sendiri. Oke, karena saya sudah melakukannya tadi, jadi kita skip saja. Kemudian kita akan menemukan yang namanya karena datanya sudah dan kita akan menemukan yang namanya ml underscore train dot predict dot simple dot py. Oke, maaf, ini Streamlit. Ya, Kafka dan yang terakhir adalah ini. Ini sama ya, karena ini script Python, kita coba melatih Python 3 rst dot underscore slash ml train predict dot underscore simple dot py. Kemudian di sini akan mentraining setiap data itu dengan menggunakan model linear regression. Nah, ini akan mentrain sendiri dan akhirnya akan disimpan di models, di folder models. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke yang namanya, wait, ya kita akan menemukan dari mana nanti bakal karena kita sudah menemukan ML underscore train to predict, kita akan menemukan gimana Kafka ini menangkap data dan menerima data dari dari model underscore predict ini. Oke, nah untuk yang pertama, sebentar, produser dan konsumer. Oke, kita coba aja. Jadi bakal seri ini dan hasilnya itu bakal ditampil dalam di Kafka. Ya, Kafka di sini. Nah, ini bakal nge-training, dia bakal nge-login terus selama si streaming itu bakal lanjut. Oke, baik, sudah semua. Dan kita tunggu saja sampai akhir dari proses streaming ini. Jadi simulasinya kurang lebih seperti itu jika kita melakukan
Kafka untuk data mobile data dengan tipe batch, tipe streaming. Dan saya juga kedepannya juga akan menggunakan batch ketika hal itu bisa diimplementasikan dengan training dari model itu sendiri. Untuk saya ini masih manual. Oke, ini akan berlooping terus karena datanya juga masih dikirim ya. Oh ya udah semua. Nantinya datanya bakal tersimpan dalam data warehouse. Nah, sekarang kita akan ngecek dari layanan MySQL itu sendiri. Dan kita akan melihat eh, tabel-tabelnya. Nah, ini bisa select all select all from the commodity. Bisa melihat bahwa di sini ada eh, contoh-contoh data dari dimensi komoditi. Dan apabila kita ingin yang namanya operasi query yang lain, kita bisa dari otak. Oke, kita bakal coba select terlebih dahulu. Select all, sorry, all, apa nih? Div name underscore, titik. Oh, sorry, ada penamaan tabel yang salah. M-nya ada dua. Baik. Nah, bisa lihat di sini masih ada 7 ya untuk komoditinya. Kemudian dari provinsinya kita bisa lihat di sini ya. Jika kita editnya lagi, kita ngecek ada berapa sih provinsi yang ada di Indonesia untuk di data ini. Sementara kita cek. Hop, hop. Oke, ada 38 ya, 38 provinsi. Mungkin ada beberapa yang duplicate, itu harus PR saya ke depannya. Oke, ini juga kita bisa melihat untuk yang lainnya, misalnya crop production, nilai di kotak, kita, kita bisa melihat ya untuk jenis-jenisnya, created app, dan sebagainya. Kemudian kita bisa select all, klik on, all from uh, production. Nah, entry-nya ini ya bisa dilihat ya. Ada sekitar 131.540. Ini cukup data materinya cukup banyak. Dan untuk data apa tabel lainnya bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti tadi untuk pengecekan. Baik, oke kita lanjut ke sk- arsitektur kita. Em, Setelah ini saya akan memperlihatkan bagaimana visualisasi dari atau hasil dari proyek kami, yakni di platform Streamlit. Baik, di sini bisa melihat dashboard dari tampilan proyek kami. Jadi mana sini ada untuk di navbar di atas itu ada filters yang mana kita bisa ngatur-ngatur ya untuk yang ngatur-ngatur sendiri. Yang pertama mungkin selekirnya pengen berapa 2010 sampai 2020. Nah, untuk komoditasnya bisa memilih semuanya ataupun memilih hanya satu saja. Oke, kemudian untuk provinsinya juga bisa semuanya ataupun bisa memilih salah satu saja ataupun juga bisa memilih dua ataupun tiga eh, se- dan seterusnya. Oke, begitu juga dengan komoditi sama saja. Oke, dan oke, kita catat aja. Mungkin karena kita di Jawa Timur nih, Malang nih, kita bakal melihat di Jawa Timur. Oke. Ya, kita bisa melihat di sini banyak followingnya, trennya, dan sebagainya. Kenapa trennya seperti ini? Karena untuk tadi di generate dummy.py atau di populate score data, saya mendisaggregate data itu sendiri dengan memperkaya bahwa untuk data tadinya kan ada kolom tentang time, time ya. Dan kemudian di situ juga ada generate dummy. Nah, untuk generate dummy ini saya eh, memanipulasi dan sehingga datanya ini bisa dipergunakan seperti kasus nyatanya di mana kalau di Indonesia kan masih ada musim kemarau, hujan dan itu akan mengikuti musim komoditas itu biasanya dipanen. Oleh karena itu grafiknya cenderung seperti ini. Oke.
Nah, ini untuk AI Prediction Simulator. Jika Anda ingin memprediksi bagaimana jumlah prediksi dari suatu komoditas, Anda bisa mengatur temperatur, rainfall, dan humidity-nya. Dan di situ juga secara langsung akan menampilkan berapa produksi dari Jagung Productions. Nah, untuk syarat teman-teman, syarat Anda untuk mencoba fitur ini, Anda harus menselect saat masing-masing di filternya sorry, untuk filter filenya itu bisa banyak, ya. Kemudian select komoditinya ini harus satu, dan juga untuk provinsinya juga harus satu, sehingga bisa kalian atur-atur dan ya terapkan secara langsung untuk menampilkan hasil prediksinya. Oke, sip. Baik, kita kembali ke laporan. Oke. Nah, dari hasil dari proyek kami dapat disimpulkan bahwa untuk pengecekan yang pertama, RMSE atau Root Mean Square Error, ini Root Mean Square Error adalah salah satu teknik evaluasi model untuk khususnya untuk linear regression. Jadi kita bisa melihat bagaimana skornya, dan di sini keterangannya untuk menjelaskan bagaimana poin dari RMSE ini, apakah model ini bagus ataupun tidak. Nah, karena perlu diingat bahwa kita menjadi data dummy, mungkin akurasinya di sini tidak terlalu optimal. Namun ke depannya apabila kita menggunakan data yang real, pastinya di sini RMC-nya bisa bisa lebih bagus lah. Oke, bisa dilihat di sini untuk padi, jagung dan sebagainya. Bisa dilihat untuk per RMSC-nya dan R squared error-nya. Nah, untuk keterangannya untuk padi itu akurasi yang masih rendah. Begitu begitu pun juga jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan untuk ubi kayu dan ubi jalar ini akurasinya sangat rendah ya. Kemudian dari ubi jalar ini dengan akurasi sedang atau akurasi baik. Oke, nah ini salah satu dashboard yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Oke, selanjutnya yaitu bab 8 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada sistem Smart Harvest Prediction, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan integrasi data. Mekanisme pipeline extract transform load yang dibangun menggunakan Python terbukti efektif dalam mengatasi masalah silo data. Sistem mampu menggabungkan data klimatologi harian yang bervolume besar dengan data produksi pangan tahunan yang agregat, menghasilkan dataset terstruktur yang siap analisis. Yang kedua, efisiensi arsitektur data warehouse. Penerapan desain star schema pada MySQL berhasil memisahkan data ke dalam tabel fakta dan dimensi. Struktur ini memudahkan proses query analitik dan mendukung skalabilitas penyimpanan data historis. Yang ketiga, performa model prediksi. Algoritma linear regression mampu memberikan prediksi dasar mengenai tren hasil panen dengan nilai akurasi atau R-square berkisar antara 0,65 hingga 0,78. Variabel cuaca, yaitu curah hujan, suhu, kelembapan, terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi padi dan jagung, namun kurang dominan pada komoditas palawija lainnya. Yang keempat, pemantauan real time. Integrasi Apache Kafka dan Streamlit memungkinkan simulasi prediksi data panen secara real time. Hal ini membuktikan bahwa arsitektur modern data stack dapat diterapkan untuk mendukung sistem peringatan dini atau early warning system dalam ketahanan pangan. Untuk selanjutnya yaitu saran. Demi pengembangan sistem yang lebih komprehensif dan akurat di masa mendatang, kami menyarankan beberapa hal berikut. Yang pertama, peningkatan algoritma machine learning. Mengingat hubungan antara cuaca dan tanaman seringkali non-linear, disarankan untuk menggunakan algoritma yang lebih kompleks seperti random forest, XGBoost, atau long short-term memory atau LSTM untuk meningkatkan akurasi prediksi dan meminimalkan nilai error. Untuk selanjutnya yaitu penambahan variabel data. Ini untuk meningkatkan reliabilitas model, perlu ditambahkan variabel ergonomis lainnya ke dalam data warehouse, seperti jenis tanah atau pH tanah, data serangan hama atau penyakit, dan jumlah penggunaan pupuk. Selanjutnya migrasi ke infrastruktur cloud. Ini dilakukan untuk menangani volume data yang terus bertambah.
Disarankan untuk memigrasikan penyimpanan data dari MySQL lokal ke solusi Cloud Data Warehouse seperti Google BigQuery atau AWS Redshift, serta menggunakan object storage seperti AWS S3 untuk data lake. Selanjutnya, validasi lapangan. Hasil prediksi sistem sebaiknya divalidasi dengan data aktual lapangan yang lebih baru secara berkala untuk menjaga relevansi model terhadap perubahan iklim yang dinamis. Selanjutnya, lampiran. Ini link GitHub. Terus ada juga video demonstrasi. Terakhir adalah referensi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.